Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah mentakdir kita untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian lanjut dalam kajian ba'da subuh di Masjid Baitul Ma'mur. Semoga rasa syukur kita ini membuat Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita, berupa keberkahan hidup di dunia, berupa keberkahan dan rizki hari ini yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang begitu luar biasa berjuang untuk tersampaikannya Islam ini kepada kita hari ini, dan hari ini kita bisa merasakan nikmatnya berislam dengan aman dan sentosa. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait dengan ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah berfirman yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang dusta. Bapak Ibu sekalian, jadi ayat ini sebetulnya Allah sedang berbicara kepada kita tentang suatu ujian. Jadi ujian ini agak berbeda dengan ujian hidup kita, ya. Ujian di sini yang dimaksud adalah ujian keimanan. Jadi orang-orang itu ketika mereka sudah mengaku diri mereka beriman, mereka itu akan diuji oleh Allah untuk membuktikan apakah imannya itu benar ataukah imannya itu dusta, ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan atau tidak mungkin kita tahu diri kita sendiri apakah kita betul-betul beriman atau bukan, ya, atau belum, gitu. Maka ujian ini tujuannya adalah untuk melihat kalau memang kita ini selama ini mengaku beriman, maka itu akan terlihat dari sikap kita terhadap ujian tersebut. Sedangkan kalau kita ternyata sikap kita tidak membuktikan keimanan, ya, maka berarti iman kita masih dianggap sebagai iman yang belum sungguh-sungguh. Maka dulu di dalam ayat ini disebutkan, ya, orang-orang sebelum mereka, ya, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya dulu orang-orang di zaman nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu mereka mengalami ujian. Yang mana ujiannya itu kadangkala kalau kita kaji hari ini ujiannya lebih berat dan lebih lebih berat lah, ya, dari ujian kita hari ini.
Ya, makanya sampai ada doa ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi janganlah engkau menguji kami ya dengan ujian sebagaimana beratnya ujian di kaum-kaum terdahulu, ya orang-orang terdahulu, karena dulu itu berat banget ya kalau kita mengkaji tentang bagaimana riwayat orang-orang terdahulu. Satu contoh misalnya, ya, misalnya, nah ini misalnya di dalam hadis disebutkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi oleh seorang sahabat. Ya. Mereka ini kemudian bertanya tentang mengeluhkan ya, mengeluhkan bagaimana dahsyatnya ya, orang-orang di sekitarnya yang pada saat itu melakukan penolakan kepada kaum muslimin. Ya, sampai mereka kemudian bertanya kapan Allah itu menolong kita, gitu ya. Dan itu kemudian turun ayat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi illa inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, ya. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan hingga mereka berkata, ya, Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, apa katanya? Kapankah datangnya pertolongan Allah? Kemudian Allah menjawab, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi dulu orang-orang terdahulu itu luar biasa ujiannya, sangat menyengsarakan. Banyak sekali musibah-musibah yang berat, gitu ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari ini disebutkan, yang artinya begini, sungguh orang-orang sebelum kalian itu pernah diuji, ya. Kata Nabi, dengan disisir tubuh mereka dengan sisir besi hingga terkelupas daging dan tulang-tulang mereka, ya, terkelupas daging dari tulang-tulang mereka, dan tetapi itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepala mereka gergaji sampai terbelah dua, namun itu juga tidak memalingkan mereka dari agamanya. Jadi ujian kaum-kaum terdahulu itu luar biasa berat-berat. Ya, ujiannya itu yang dihadapi itu pembunuhan, ya, pembantaian, ya, sampai siksaan-siksaan yang sangat berat ini. Misalnya keluarga Yasir itu, misalnya Sumayyah, misalnya ibunya Ammar bin Yasir atau istrinya sahabat Yasir, itu dulu dibunuh, ya, dan pada saat itu juga Yasir, sahabat Nabi itu juga dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Kalau istrinya, ya, ditusuk dengan tombak perutnya, ada yang mengatakan kemaluannya. Kemudian Yasir, sahabat Yasir itu di tali kanan kiri tangannya, kemudian kakinya, kemudian ditarik dengan kuda sehingga badannya itu merenggang dan meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Jadi dulu berat sekali. Makanya Ammar bin Yasir dulu sangat terpukul, itu orang tuanya dibunuh seperti itu di depan matanya langsung. Sehingga beliau kemudian terpaksa harus mengatakan kalimat kekufuran, ya, dengan sangat terpaksa, yang kemudian membuat beliau menangisi apa yang diucapkan itu. Ya, kata Nabi, ya, bahwa apa yang diucapkan itu tidak benar-benar berasal dari hatinya, ya, maka dia tidak betul-betul kafir pada saat itu.
Jadi seberat itu ya Bapak Ibu sekalian. Dulu Bilal bin Rabah juga demikian. Bilal bin Rabah itu pada saat ketahuan ternyata beriman, masuk Islam, Bilal itu dipukul, dipecuti ya, dicambuk ya, di tali di padang pasir begitu ya, di tengah-tengah itu siang hari, kemudian dipukuli, dipecuti. Dan tujuannya hanya untuk supaya Bilal keluar lagi dari Islam dan kemudian mau menyembah Lata dan Uzza pada saat itu. Makanya salah satu kata waktu itu siapa itu? Umayyah ya, bin Khalaf kalau saya lupa. Umayyah kan ya, itu majikannya ya, dipukuli itu sambil kemudian dia mengatakan, kalau kamu tidak mengatakan kalimat kekufuran ya, atau kamu tidak menghina Muhammad pada saat itu, maka aku tidak akan menghentikan pukulanku. Tapi yang diucapkan Bilal malah justru ahadun ahad ya, aku hanya meyakini Tuhan yang satu saja ya, tauhid maksudnya. Ahadun ahad itu mentauhidkan Allah ya. Tambah kencang lagi dipukulinya. Bukan cuman itu, kemudian ditidurkan di pasir yang panas, kemudian ditimpa batu yang besar ya, dan itu juga luar biasa ya sakitnya. Tapi yang keluar dari mulut Bilal adalah kalimat-kalimat tauhid. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat berat sekali dulu para sahabat tuh ya. Untung sekali pada saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk membeli Bilal ya. Dibeli itu dengan harga ya lebih dari 9 kali dari harga budak pada umumnya gitu ya. Tapi sama Abu Bakar tetap saja dibayar. Padahal pada saat itu ya, majikannya Bilal itu mengatakan, seandainya dia hanya memberiku sekian-sekian, yang itu sekitar 10% dari harga yang diberikan, maka tetap aku akan berikan ini Bilal. Tapi dengan dia bayar, dia minta 9 kali lipat lebih mahal, langsung sama Abu Bakar dibayar. Karena Abu Bakar orientasinya adalah balasan dari Allah. Semakin mahal dia bisa bayar, semakin besar pahalanya dari Allah, kan begitu. Nah, maka ketika nanti kita menjalani kehidupan kita, kita akan mendapati ujian-ujian itu bermacam-macam. Ada ujian-ujian keimanan yang sebagian manusia mengalami, sebagiannya tidak. Tapi kalau kita lulus ujian ini, ya insya Allah ini akan menjadi saksi ya nanti di akhirat bahwa keimanan kita ini sungguh-sungguh diakui, gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa saja? Ya, yang pertama, ujian yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menguji keimanan itu, yang pertama bentuknya adalah perintah untuk dilaksanakan. Ya, kalau dulu misalnya para rasul dulu perintahnya luar biasa. Ini mungkin kalau kita dihadapkan dengan ujian seperti itu belum tentu bisa. Ini contoh saja kalau bedanya ujian perintah zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, Nabi Ibrahim itu pernah diperintah menyembelih anaknya, ya kan? Nabi Ismail. Hari ini kalau kita diperintah untuk menyembelih anak, mungkin ya berat sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Belum tentu kemudian kita mampu melakukan. Makanya sebetulnya perbandingan antara ujian zaman dulu terhadap perintah-perintah Allah itu kepada para nabi dan rasul itu berbeda dengan kita. Kita ini kecenderungan ujiannya itu lebih ringan, tapi banyak yang nggak lolos. Ini problemnya. Contoh misalnya, ujian kita itu loh paling cuman ya nek wayai adan gitu ya, ya segera lah gitu ya ke masjid. Itu ujian perintah. Ya, kalau Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama, ya sing serius lah itu. Kalau Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak misalnya beribadah, atau Allah memerintahkan kita untuk, atau Rasulullah misalnya memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik kepada orang tua, berakhlak yang baik kepada tetangga, ya gitu-gitu. Ujian kita itu manut ora gitu aja. Itu. Ya. Nah, problemnya adalah hari ini
orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ujian yang perintah seperti itu, biasanya hambatan utamanya adalah dua, hawa nafsu dirinya sendiri, sama kesenangan dunia. Biasanya menghambat kita mau sholat, ya, kalau ada azan kemudian kita diajak ke masjid gitu ya, itu biasanya yang menghambat kita hawa nafsu kita. Apa itu misalnya? Ngantuk, pengennya memuaskan nafsu kita untuk tetap tidur. Atau misalnya urusan dunia, ya, kecintaan kita pada dunia, pada pekerjaan, ya, pada hal-hal yang berbau kesenangan dunia. Apa misalnya ya? Lagi ngobrol sama teman-teman gitu, seru gitu ya. Kemudian atau lagi bisnis misalnya gitu, atau sedang ngurusi pekerjaan di kantor, ya, azan itu kita kesampingkan. Nah, urusan-urusan dunia, urusan kecintaan dunia inilah yang menghambat kita mengikuti atau melaksanakan perintah Allah. Ini ujian juga, ya. Nah, kita ini misalnya, ini nuansanya masih Maulid Nabi, ya. Kita juga diuji keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau ujian para sahabat dulu, itu ujiannya ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian Nabi menceritakan kejadian itu kepada para sahabat. Banyak di antara para sahabat itu nggak percaya, padahal mereka udah masuk Islam. Ya, ada kubu yang sangat menentang, ngolok-ngolok, yaitu orang-orang kafir. Ada kubu yang ragu-ragu, padahal dia sudah beriman. Ragu-ragunya kenapa? Karena memang nggak masuk akal, secara logika nggak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Ya, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, melewati lapisan langit yang banyak. Ketemu nabi-nabi terdahulu. Wah, itu orang-orang pada saat itu nggak percaya, tapi mereka nggak berani mengungkapkan. Jadi diem saja mereka. Khawatir kalau mengungkapkan nggak percaya itu menyebabkan mereka kemudian kufur, batal keislamannya. Makanya mereka banyak yang diem. Tapi ada kemudian orang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang keimanannya diuji dengan seperti itu, kemudian beliau mengatakan, seandainya ada yang lebih nggak masuk akal lagi dari ini, selama itu berasal dari Nabi, maka aku akan percaya. Itu ujian keimanan. Ya. Nah, Rasulullah sendiri pernah, kita ini ngaji hadis misalnya. Dalam hadis itu ada, ya ini sangat dikenal sebagai hadis tentang lalat. Ya, lalat. Nabi itu pernah menyampaikan begini, kalau ada minuman kecemplung lalat, maka cemplungkan sekalian di delep nih pisang, ya. Kata Nabi, karena sayap kirinya itu racun, sedangkan sayap kanannya itu penawarnya. Kita kalau ketemu lalat nyemplung minuman, itu ujian buat kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ujian itu. Karena kalau kita gilo kemudian dibuang, itu berarti kita nggak yakin apa yang disampaikan Nabi. Ya. Ya, kalau kita hari ini nggak yakin dengan yang begitu-begitu, ya, yang sepele, maksudnya itu kan lalat tuh. Ya, seandainya pun ternyata ada apa-apa, ya, itu kan nggak seberat ujian orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita hadis tentang lalat aja kita nggak yakin tentang apa yang disampaikan Nabi. Lalu gimana seandainya kita hidup di masa Rasulullah itu? Pada saat Rasulullah pulang Isra Mi'raj, kemudian kita ada di situ. Naudzubillah, bisa-bisa kita bukan di kubunya orang beriman. Naudzubillah. Gitu. Jadi ujian keimanan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Hari ini jangan seolah-olah kita menganggap bahwa ujian itu sudah nggak ditujukan pada kita lagi. Sebenarnya masih ditujukan pada kita, dan itu kecil-kecil banyak sekali. Salah satu contoh kita ini mengimani, ya, ujian keimanan terkait dengan perintah. Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kita, kalau kita itu menjalankan hidup kita dan punya masalah, Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita itu berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi prakteknya kita, ya kalau ditanya, apakah hukum tertinggi di dalam Islam? Oh, kita bisa jawab, itu gampang. Ya, Al-Quran, Sunnah. Gitu. Tapi ketika kita punya masalah, banyak di antara kita yang sudah tahu itu, tapi kita nggak melakukan. Kalau punya masalah yang dicari solusinya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah. Nek ra duwe duit, ya wis lali. Quran Sunnah wis lali. Mau berbisnis, Quran Sunnah udah lupa. Ya. Banyak di antara kita yang punya masalah dalam hidup, misalnya masalah keluarga, ya, beda pendapat dengan istri, dengan suami, itu yang membuat solusinya, yang jadi solusinya itu bukan Quran, bukan Sunnah lagi, emosi. Ya, anak-anak itu kalau pas lagi punya masalah, ya, alhamdulillah di kampus-kampus ini sudah ada program dari rektorat itu biasanya. Jadi saya lihat di berbagai kampus di Surabaya itu semacam konsultasi psikologi, ya, konsultasi psikologi. Kalau ada mahasiswa bermasalah secara psikologi, itu boleh menggunakan jasa konsultasi itu yang disediakan oleh universitas. Nah, pertanyaannya, kalau punya masalah, misalnya psikis, ya, kemudian dia konsultasi di situ, psikolognya itu ngasih solusi dari mana? Dari Quran apa dari hadis? Atau dari teori-teori barat, ya, psikolog barat itu, ya, referensi psikologi barat yang orang yang mencetuskannya mungkin cebok aja nggak pernah. Nah, kita seringkali mencari solusi dalam permasalahan kita sehari-hari itu terkadang tanpa kita sadari kita itu mengesampingkan Quran, mengesampingkan Sunnah, kemudian kita mencari solusi yang seolah-olah itu kita anggap lebih baik dari Quran dan Sunnah. Itu ujian keimanan, Bapak. Itu. Ya. Dulu Rasulullah itu kalau memulai berbisnis, modalnya bukan duit, modalnya itu kredibilitas beliau, kejujuran, amanahnya beliau, tanggung jawabnya beliau. Gitu. Hari ini kalau kita mulai bisnis, orang enek modalnya gak melaku, gitu. Dikiranya berbisnis itu harus pakai modal uang, harus. Dulu Rasulullah tuh nggak pakai modal uang. Rasulullah itu modalnya adalah dirinya sendiri. Ya. Kemudian kita ngeluh diri kita nggak punya duit, tapi diajak berbisnis, diajari berbisnis nggak mau. Katanya nggak ada modal. Ya. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah, semua hartanya ditinggal di Mekah. Ketika sampai ke Madinah, itu ditawari duit nggak mau. Ya. Kata beliau, tunjukkan saja di mana pasar, ya. Karena itu lebih terhormat. Ya. Kemudian dalam waktu hanya 1 minggu, Abdurrahman bin Auf punya keuntungan dari bisnisnya itu bisa membeli 1 ekor kambing. Ya. Kemudian 1 ekor kambing itu dipakai untuk apa? Walimah nikah kalau nggak salah, ya. Karena beliau kemudian menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali, ya, perintah-perintah dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya, yang menunjukkan bahwa panduan kita menjalankan hidup itu sudah jelas sekali, tapi kita seringkali tidak melaksanakannya, ya. Kemudian ada juga bentuk ujian yang bentuknya adalah larangan untuk ditinggalkan. Kalau tadi perintah untuk dilaksanakan, yang ini larangan untuk ditinggalkan. Apa contohnya? Ya, contohnya kalau Nabi terdahulu, misalnya yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu diuji dengan apa? Orang perempuan yang sangat cantik, istri dari petinggi Mesir, ya, kaya raya luar biasa, ngajak Nabi Yusuf untuk berzina. Padahal kita tahu berzina adalah larangan dari Allah. Nah, itu kondisinya luar biasa. Nabi Yusuf itu dimasukkan dalam kamar atau masih berada dalam kamar, kemudian kamarnya ditutup, ya. Perempuan itu ada di dalam bersama Nabi Yusuf dan kemudian diajak berzina.
Wah itu kalau kondisi seperti itu, ya luar biasa. Orang nggak ada yang tahu tuh. Ya hari ini ujian kayak gitu, banyak orang yang nggak kuat. Banyak orang nggak kuat. Bapak Ibu mungkin merasa, wah kalau ada orang seperti itu diuji gak kuat, kita ngoloin. Kalau Bapak Ibu diuji beneran belum tentu loh itu. Biasanya ngomong wah seolah-olah kuat-kuat toh. Itu kalau dihadapkan beneran belum tentu. Ya makanya kita itu berdoa supaya nggak ketemu ke kondisi-kondisi kayak gitu sebenarnya. Karena kalau ketemu kondisi kayak gitu belum tentu kita itu punya kekuatan yang sama seperti Nabi Yusuf. Ya. Nah kalau orang diuji hari ini, mana ada yang pernah diuji orang perempuan kaya raya, duitnya wakeh, wayu, ya kan? Masuk kamar, kamarnya dikunci, orang nggak ada yang tahu semua. Terus seandainya Nabi Yusuf mau sekalipun, itu tidak akan ada yang tahu. Ya, tapi Nabi Yusuf itu tahu kalau ini ujian keimanan. Makanya Nabi Yusuf kemudian mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat Nabi Yusuf kemudian mampu mengatakan tidak kepada ajakan itu untuk bermaksiat itu. Ya, dalam Al-Quran kemudian tanda-tanda itu apa? Kalau tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan Nabi Yusuf sekilas melihat wajah ayahnya, ya, yaitu Nabi Yakub, melihat wajah ayahnya yang kemudian itu tahu langsung Nabi Yusuf ini tanda-tanda dari Allah. Ya, dari situlah kemudian Nabi Yusuf mampu menolak, ya, dan ceritanya kemudian ditarik bajunya, sobek dari belakang dan seterusnya. Nah ini menunjukkan kalau para ahli parenting ya banyak yang kemudian menyimpulkan tanda-tanda dari Allah ini kenapa wajah dari bapaknya, ya, Nabi Yakub. Ya, ternyata ini ada hikmahnya. Ya, jadi orang-orang itu, anak-anak kita, banyak di antara mereka yang suka melakukan kemaksiatan. Itu sebetulnya pemicunya adalah dari rumah. Salah satunya ya, pemicunya dari rumah. Memang tantangan lingkungan itu luar biasa. Ajakan teman itu memang banyak dan luar biasa, itu berat buat mereka. Tapi kalau hubungan mereka dengan orang tuanya bagus, maka mereka akan cenderung mampu berkata tidak kepada temannya. Ya. Nah, contoh dari hubungan dengan orang tua itu adalah baiknya kedekatan emosional dengan mereka. Sebaliknya, ketika hubungan dan kedekatan emosional mereka dengan orang tuanya tidak bagus, terutama dengan ayahnya, maka mereka justru menjadikan itu sebagai alasan kemudian mereka nakal di luar rumah. Ya, saya ini puluhan tahun, ya 20 tahun lebih berinteraksi dengan anak-anak nakal. Mereka itu banyak yang melakukan kenakalan, itu justru alasan utamanya adalah karena mereka membenci orang tuanya sendiri, ya, atau mereka itu nggak suka, gitu ya, dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya. Entah sikapnya terlalu keras, entah nggak pernah perhatian, ya, entah apa namanya, banyak hal yang tidak terpenuhi dalam psikologis mereka. Kemudian pelarian mereka adalah mereka justru bermaksiat karena menganggap bahwa orang tuanya udah nggak peduli lagi. Itu jarno wong tuaku kok ngono nang aku, rusak pisan, begitu. Yang mereka bayangkan itu begitu. Sehingga hari ini kebalikan, kalau ingat wajah orang tuanya malah justru bikin mereka maksiat. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam hal psikologis mereka, perhatiannya pada anak-anak. Akhirnya pelampiasannya begitu. Kalau orang tuanya itu memenuhi semua kebutuhan psikologis anaknya, perhatiannya dan sebagainya, maka itu akan membuat mereka mampu berkata tidak. Seperti yang dialami Nabi Yusuf. Gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ini sejak tahun 95, saya ini komunitas yang saya ikuti itu komunitas
serem-serem. Ya. Saya itu sejak tahun 95 zaman sama masih SMP kelas 2, SMP kelas 2. Saya itu sudah kenal komunitas punk. Saya itu kumpul sama teman-teman anak-anak punk itu berpuluhan tahun saya. Sampai hari ini. Tapi kalau hari ini temanya saya mendakwahi mereka karena itu dulu teman-teman mereka, teman-teman saya. Tapi zaman dulu, zaman saya SMP kelas 2 sampai saya lulus kuliah, saya itu ikut bersama mereka. Saya pernah ditanya, kenapa dalam waktu yang sekian panjang dari 95 sampai 2005, 10 sampai 11 tahun kurang lebih, saya itu nggak pernah nyoba yang namanya alkohol. Saya nggak pernah minum alkohol sama sekali, Bapak Ibu. Padahal sebelah saya kalau saya nongkrong ini semua minum alkohol. Narkoba, saya nggak pernah nyoba. Narkoba itu ya mulai teman-teman saya kalau pakai ganja, pakai sabu, pakai putau yang disuntikkan itu, ya, yang dihirup di hidung dan sebagainya. Itu semua kalau teman-teman saya nongkrong itu semua pakai itu. Saya nggak pernah sekalipun pengen nyoba aja nggak pernah. Pengen aja nggak pernah saya. Ya. Kalau saya inget-inget, kenapa ya? Kok saya tuh kuat puluhan tahun. Saya ini Bapak Ibu sekalian, kalau teman saya lagi sakau, lagi badannya sakit semua dan ketagihan, itu istilahnya sakau. Mereka minta tolong untuk disuntikkan. Ya sini saya wangi, itu saya nyuntikkan. Ya. Tarik, suntikin lagi, tarik, masukin lagi, kayak gitu. Tangannya begini. Teman-teman sampai sekarang masih ada yang pakai, dan saya nggak pernah tertarik untuk pakai. Saya mikir-mikir, kenapa ya dulu? Saya ini masih dibully, mau diolok-olok, kenapa saya nggak pakai? Saya itu nggak pernah merasa tertekan, itu nggak pernah. Biasa saja buat saya. Itu. Setelah saya ingat-ingat, setelah saya hijrah, saya belajar agama, tahun 2005 itu, saya jadi ingat ceritanya Nabi Yusuf ini. Ternyata kemampuan untuk berkata tidak itu didasari atas karena saya begitu dekat dengan orang tua saya. Bapak saya itu sampai sekarang masih menjadi pahlawan bagi saya. Ibu saya pun demikian. Saya nggak pernah merasakan yang namanya ya rasa sakit, dendam dan sebagainya pada ayah saya, ibu saya, nggak pernah. Ada hubungan yang sangat baik saya dengan mereka. Ya. Jadi ini saya buktikan betul bahwa tantangan ketika saya bergaul separah itu. Sekarang kalau kita mau bilang anak kita proteksi, nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kuliah ketemu juga sama orang-orang kayak gitu. Ya. Mau kayak gimana pun, mau kuliah di mana saja, akan ketemu. Bapak Ibu sekalian punya anak dipondokkan, yang kita pikir mungkin di pondok itu pasti soleh-soleh kabeh. Belum tentu, nanti di sana ketemu juga orang kayak gitu-gitu itu. Ono aja pokoknya. Gitu. Nah, yang bisa membentengi itu adalah hubungan kita dengan mereka, anak-anak kita itu. Ya. Jadi kedekatan inilah yang membuat Nabi Yusuf mampu berkata tidak. Kemudian yang ketiga adalah ujian berbentuk musibah. Ya, musibahnya berupa misalnya ditimpa penyakit, ya, atau kemudian secara ekonomi, kemudian bisnis kita hancur dan sebagainya. Musibah-musibah seperti ini pernah dialami juga oleh orang-orang terdahulu. Ya, Nabi Ayub misalnya pernah dikasih sakit yang kemudian sakitnya itu ya menjadi ujian bagi beliau untuk bersabar. Kemudian yang keempat adalah ujian yang kemudian ujian ini bentuknya adalah tekanan dari orang-orang yang membenci kita sebagai muslim. Ya, yang mana kalau di Indonesia insya Allah nggak terlalu banyak, bahkan mungkin nggak ada ya. Tapi kalau di Palestina tiap hari mereka merasakan itu, didiskriminasi, di jalan lewat dipukuli, ya nggak ngapa-ngapain, iseng. Ya, orang-orang di Palestina sebelum 7 Oktober 2023, sejak 1948 sudah mengalami itu. Ya, di mana-mana dia diusir. Kalau ketemu dipukuli, diinjek-injek, itu hal yang biasa. Rumah mereka ditinggal sebentar ke pasar, pulang udah diambil sama orang. Ya, yang punya rumah nggak boleh masuk.
Itu tiap hari cerita kayak gitu sejak 1948. Kalau kita mikirnya mereka baru bermasalah sejak 7 Oktober 2023 kemarin, keliru apa bilang itu sejak 1948 sudah kayak gitu. Pembantaian yang awal-awal yang mereka rasakan itu ketika Nakba. Nakba itu 1948. Orang-orang Palestina sejak tahun 40-an sudah dibantai tiap hari. Mereka dimasukin rumah, dikunci dari luar, diledakkan. Itu hal yang tiap hari ada di sana. Itu. Nah, ujian-ujian seperti itu, ini ujian yang luar biasa. Dan itu dirasakan oleh Rasulullah dulu. Rasulullah dulu ancaman pembunuhan iya. Ancaman tiap hari mau dipukuli, tiap hari dilempari, diludahi, diejek, apa saja semua. Rasulullah pernah merasakan itu. Para sahabat pun dulu demikian. Ya, makanya hari ini kalau kita menghadapi, ya misalnya nih anak-anak kita itu, kalau imannya nggak kuat, mereka mau berangkat ke masjid aja, dibilang sama temennya, woi gaya, sok soleh, neng masjid, sudah shock mereka. Itu membuktikan iman mereka berarti masih bermasalah. Kalau diolok-olok temennya aja dia kayak gitu udah langsung menciut imannya atau nyalinya, itu berarti bermasalah dia imannya. Dan tugas bapaknya lah yang membuat dia punya asupan keimanan yang cukup untuk ngadepin orang-orang kayak gitu-gitu. Dimaki, dihina, dibully, menter, wah. Gitu. Nah, mental-mental yang kayak gitu, itu mental-mental yang hari ini harus kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bully dia, kalau dia ngaji, kalau dia ke masjid, ya di kampus dia nongkrong, kemudian adzan, rek, aku tak sholat disik. Berani enggak dia ngomong kayak gitu sama temennya? Kalau dia berani ngomong kayak gitu berarti apa? Pride-nya, rasa bangganya dia kepada Islam itu memang luar biasa. Berarti keimanan dia dibuktikan dengan kebanggaan dia itu. Tapi kalau mau sholat aja masih sungkan. Kok arek-arek kan sing budal, ya kan? Engko BE pas komat. Ya ternyata komat juga budal. Kok BE engko pas sholat berikutnya. Ya berarti tak masuk apa kalian. Nah ini perlu kita betul-betul perhatikan bagaimana keimanan kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala terakhir menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pesan itu kepada laki-laki. Tujuannya kepada laki-laki. Supaya laki-laki sebagai pemimpin keluarga ya melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada waktu? Nah, jawab. Cukup. Baik. Bapak sekalian, kita cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan buat kita semuanya. Semoga pagi ini Allah limpahkan karunia kenikmatan selama satu hari ini menjadi karunia rezeki, karunia kesehatan, karunia kebahagiaan. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.